Halo, oke, ya. Sudah siap presentasinya. PPT-nya keren sekali ya. Nanti ditunggu presentasinya. Oke, sekarang dimatiin, dipencet. Oke, sip ya. Sekarang coba, halo Mbak Murniase, how are you today? Halo Mbak Murniase, halo. Hai, hai, hai. Jangan lupa dipencet itu yang gambar mic-nya dipencet. Oke. Hi, how are you today? Okay, so what? I'm great. How about you? I mean that. What are you doing now? Listening. I'm listening your teaching. Ya. I'm. Oke, okay, thank you. Dah dimatiin sekarang. Oke, okay, and then we go to Mbak Eni. Halo Mbak Eni Astuti. Halo Mbak Eni. Tes satu 2 3. Tes satu 2 3. Oh, saya tahu. Kemungkinan Mbak Eni ini pakai head. Oke, okay, sip. Halo. Halo. Ya, Sir. Mister. Sir. Jangan Mister. Ya, jaringan Mbak yang jelek berarti. Oke, ya, oke, terdengar ya suara saya ya. Ya, oke, sip. Ya, oke. Disambung pakai lem. Ya, oke. Udah dimatiin, Mbak. Oke, sebetulnya saya juga bisa matiin dari sini ya. Kalau misalnya ada ribut, saya matiin juga bisa. Oke. Oke, so the next is Mbak Marsini. Halo, Mbak Marsini. Eh, oke. So, how are you? Fine, okay. And then, tell me what did you do today? Maksudnya holiday itu jalan-jalan ya? Maksudnya jalan-jalan ya? Oke, jalan-jalan itu bukan holiday, I holiday, enak banget. Mbak Murniasih itu loh. Oke, jangan lupa itu jangan dipencet. Ya, oke. Nah, oke. Mbak Parsini ya, oke. Jalan-jalan itu bukan I holiday, salah. I walk around gitu aja, keren. Ya, I walk around with my friends. Maksudnya apa? Ayo, maksudnya apa? Lah yo liburan tuh ngapain? Oh, berarti belajar. Today I studied ya gitu dong. Ya, loh, hari Sabtu kok libur ya? Oh, ya 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 ya, ya. Tahu tahu tahu. Oke oke oke. Oke. Oh, hang out. We hang out. I hang out with my friend and then we study together. Yeah. We enjoy our module together. Enjoy. Menikmati modul. Oke, ya. Sekarang dimatiin. Jangan lupa dimatiin, ditekan itu.
Okay, so tonight we are going uh, to welcome ya Mbak Vena to present modul 2, oke? Okay? Ya. Nah, sekarang Mbak Vena yang akan menjadi presenter ya. Ya. So you are not the presenter. Mbak Vena silahkan apa? Silahkan dibuka PPT-nya. Ini pakai HP ya, online-nya ya? Bisa nggak dibuka PPT-nya? Ada nggak di HP? Oh, ya udah. Oh, oke, paham paham. Oke, ya udah kalau gitu. Busuk. Jadi saya yang harus buka PowerPoint-nya. Oke, apa? Saya buka PowerPoint. Kayaknya modul 2 kan sudah dipresentasiin kan? Kalau nggak salah ingat. Belum. Masa belum? Nih. Uh-uh. Terus? Oh, oh ya udah, tak apa-apa. Kelihatan nggak di layar? Sekarang kelihatan apa? Gambar apa? Okay, so time is yours. Uh, we are waiting for your presentations. Okay, time is yours. Please. Ya, selamat malam. Speech ya, speech, Mbak, bukan speak, speech. Itu kan CH belakangnya kan? Speech. Apa? Speech ya, oke. Okay. Part of speech. Part of speech itu apa ya? Salah satu dari 8. Nggak tahu. Satu dari 8 part, part of speech. Oke, lanjut aja langsung. Next. Mhm.
Oke, jadi letak verb di mana, Mbak? Letak verb di mana? So, the positions of verb. Oke, after subject ya. Jadi setelah subject, kecuali ya, kecuali kalau misalnya kalimatnya dalam bentuk perintah, ya kan? Misalnya perintah gitu. Cuci baju ini. Nah, kan berarti wash this clothes gitu ya. Jadi verbnya di depan. Nah, nggak perlu you kan, perintah kok ya kan. You wash this gitu kan. So the position could be after subject and then also could be in the beginning of sentence. If the sentence is exclamation itu kan atau instruction ya. Oke, next. Jenis kata kerja ada 5 macam. Oke, yaitu linking verb itu apa? Linking verb itu apa? Oke, jadi itu oke, saya simpulkan aja ya. Linking verb itu menunjukkan suatu tidak menunjukkan action atau kegiatan. Jadi misalnya tidak Tuti membaca. Kalau membaca itu kan action atau enggak ibu pergi itu kan action. Tapi ini tidak menunjukkan action. Jadi misalnya gini, Rania terlihat cantik. Terlihat itu kan tidak menunjukkan action. Oke. Nah, ciri-ciri dari linking verb itu diikutin apa? After the linking verb followed by itu ada itu di baris ketiga itu. Nah, noun. Jadi ingat-ingat ya, untuk linking verb, setelah linking verb itu diikuti noun, adverb sama adjective. Oke, and then you need to remember the examples of linking verb. Ada is, am, are, was, were, appear, look, seem, become, taste, remain, get, smell. Ini selalu keluar dalam ujian. Ya, jadi noted. Oke, next. Auxiliary verb itu kata kerja bantu ya, kata kerja bantu. Kalau kata kerja bantu itu namanya membantu gitu kan, berarti yang dibantu harus ada gitu kan. So auxiliary verb itu selalu dengan main verb ya, jadi temenan itu nggak boleh terpisah kayak Romy and Julie ya. So remember that auxiliary verb itu selalu gandengan dengan main verb. Contohnya apa? Oke, langsung kalimat. Oke, so which one is auxiliary verb? Oke, main verbnya adalah playing ya. Oke, terus contoh lainnya misalnya apa? Oke. Oke, kalau misalnya ada kalimat gini, do you know? Auxiliary verbnya yang mana? Ya, do ya. Kemudian main verbnya yang know ya. Do you know berarti do-nya itu auxiliary ya kan? Know-nya itu verb. Oke, good. Oke, next. Main verb atau nama lainnya. Jadi ini semua kata kerja gitu kan. Membaca, menulis, berdiri, menyalin, melihat, bernyanyi, mengajar, menendang, mencuci. Oke. Nah, untuk bagiannya ada dua. Tipenya ada dua. Apa dan apa? Itu bedanya apa? Kalau reguler itu yang seperti apa? Maksudnya apa? Maksudnya teratur berarti cuman ditambahin ed belakangnya. Jadi kick gitu ya. Wash. Painted gitu ya. Terus setelah reguler ada juga yang irregular ya. Kalau itu tidak ya. Contohnya go
Jadi bukan tidak go goet goet gitu ya, nggak ada ya. Oke, tidak teratur. Berarti intinya harus menghafalkan ya. Ini harus dihafalkan. Oke, nggak ada cara lain ya, nggak ada cara lain selain menghafalkan. Oke, next. Uh, uh. Transitif itu berarti kata kerja yang memerlukan ob. Contohnya apa misalnya? Terus objeknya berarti apa? Apa? Uh, tak kalimatnya tadi apa? She wants apa? Oh, oke, she wanted semua. B kita apa sih? Apa? Tas. Oh, a bag. Oke, a bag. Aha. Oke. She wanted a cheap bag. Harusnya kan gitu ya. Bukan bag. Iya, iya. Terus tadi gimana? Bag low with low quality gitu. Gimana? Jangan pakai with ya. Oke, she wanted a cheap bag but with the again with ya. But no no no. A cheap bag but the quality is good. Nah, gitu ya. Jadi kalau enggak itu susunannya kacau ya, itu kayak Indonesia di Inggris kan. Jadi dia pingin tas dengan dengan itu with gitu ya, bukan seperti itu ya. Kalau itu Indonesia di Inggris kan ya bener ya, logikanya kan oh ya itu bener, dengan itu kan with gitu kan, terus murah itu kan cheap atau low gitu kan. Nah, no 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 no, cannot say like that. Okay. She wanted. Oh ya, coba contoh yang kedua gimana? The boy kick apa? Ya kicked ya, ya kick the ball. Oh ini betul. Toward maksudnya goal itu itunya kan, netnya itu kan ya. Oke, ya oke. Ya oke. Oke, betul. Sekarang yang intransitif. Oke, contohnya. Iya, betul. Karena late itu kata sifat ya, terlambat kan sifat ya. Oke, she arrived, dia sampai atau dia tiba. Kan titik gitu ya, maksudnya nggak ada dia tiba bola atau dia tiba apa kan nggak bisa kan ya. Oke, ya oke. Contoh lainnya, lainnya lagi. Many visitors are sitting on the grass. On the grass itu grass on the grass itu bukan objek tapi itu preposition. Oke, saya coba tanya temennya yang lain supaya nggak ngantuk. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Yang lainnya? Kalau bisa silahkan ditekan yang gambar mic itu. Terus ngomong. Ada nggak? Atau mau tanya dulu juga nggak apa-apa. Mbak Marsini, yuk coba kasih contoh satu kalimat kata kerja intransitif ya. Coba Mbak Marsini, please give one example, satu aja ya. Atau Mbak Murniasih boleh, Mbak Eni juga boleh kasih satu contoh transitif.
Mbak Murniasih dulu, silakan. Transitif, jadi memerlukan objek. Tadi betul, Rudy is teaching apa gitu kan. Oh, nggak bisa. Dengan cepat itu kan bukan objek, bukan. Misalnya gini, Rudy. Oh, tadi saya bilang intransitif ya. Oh ya benar berarti. Ah, oke. Ya, sebetulnya salah sih enggak. Memang betul dalam kalimat itu tidak ada objeknya. Tapi kalau kita ngomong mengajar, ya, mengajar itu sebetulnya masuk kategori kata kerja transitif. Karena apa? Karena mengajar itu bisa diikuti dengan kata benda. Ya, tapi kalau tadi contoh kalimatnya ya betul. Oh, itu nggak ada objeknya. Ya betul. Karena kan Rudy is teaching very quickly gitu kan. Nah, itu betul nggak ada objeknya. Tapi apakah sedang mengajar itu intransitif? Enggak, sebetulnya enggak. Itu transitif, tapi nggak apa-apa. Oke. Lainnya, Mbak Eni coba bikin satu kata kerja intransitif lagi. Tadi mau ngomong kan Mbak Eni, silakan. Contoh. Halo, Mbak Eni, tes 1 2 3. Bisa nggak kasih contoh? Oke, nggak bisa. Mbak Marsini coba kasih satu contoh. Oke, intran. Oh, my head was, kan kemarin kan pakainya was berarti kan. My head, oh jangan was pain gitu aja. Pain. My head was pain. Ya, oke. Ya, painful itu loh, ya kan? Atau enggak painful juga boleh. My head was painful. Atau enggak sebetulnya kalau lebih tepat gini, I got headache yesterday. Yang maksudnya kan pusing, bukan kepala saya pusing. Ya, yang tepat sebetulnya I got headache yesterday. Jadi jangan my head. uh, uh. Nah, kalau itu ada objeknya, oke. Okay. Tapi kalau kalimat yang Mbak Marsini buat itu bahasa Indonesia di Inggris kan. Aneh gitu kan. Masa orang bule bilang kepalaku pusing gitu kan aneh. Pasti mereka bilangnya I got headache. Nggak mungkin my head was gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya Mbak Marsini sudah mudeng ya. Oke, good. Kita lanjutkan kembali ke Mbak Vena. Silakan lanjut, Mbak. Sekarang yang finite dan infinite. Ini pasti lupa diklik itunya, jadi nggak bisa ngomong. Iya kan? Tadi sudah teriak-teriak pasti. Oh, saya tahu. Ini nggak rapi ini. Ini apa? Tabelnya ini salah bikinnya, bukan kayak gini ya. Ini tabelnya nggak rapi. Ini pasti satu-satu ditempel gitu kan? Berarti agreement bikin satu dulu. Nah, ini salah ini. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya ajarin ini. Nggak kayak gini, ini salah, nggak rapi.
Oh, ada ya, oke. Nah, ya, makanya belajar itu sama Mbak Endang, Mbak siapa? Sri Endang itu loh. Nah, Mbak Sri Endang itu kan ngajar komputer, itu belajar sama Mbak Endang itu, ya. Oke, gimana kalau finite seperti apa, infinite seperti apa? Misalnya Julia gitu ya. Nah, oke, sebetulnya gini, sebetulnya intinya dari finite dan infinite itu adanya perubahan tambahan tambahan untuk kata kerjanya gitu ya. Jadi swim eh, bisa jadi swims. Itu berarti artinya kata kerja itu bukan infinitif tapi itu finite gitu ya. Jadi kalau swim kemudian subjeknya Julia atau he atau she gitu kan. Lalu ada tambahan s untuk bentuk present. Nah, berarti swim di situ kita sebutnya finite verb. Oke. Nah, untuk infinite itu artinya mau subjeknya he, mau subjeknya she, mau subjeknya they, mau subjeknya you, itu tidak berubah. Nah, biasanya untuk infinitive verb itu depannya ada to-nya. Ya, ada to-nya. Contoh dalam kalimat gini, I want to study English gitu ya. Jadi infinitive verb-nya yang mana? Ya, betul. Infinitifnya adalah to study. Nah, terus misalnya ada kalimat lainnya. Saya kasih kesempatan teman yang lain untuk jawab. Mbak Vena ditutup dulu ya. Misalnya ada kalimat ini. Nanti yang tahu silahkan jawab ya. Misalnya ada kalimat gini. Sinta Sinta apa ya? Sinta needs to study English misalnya gitu ya. Sinta needs to study English. Oke, siapa yang mau jawab? Pertanyaannya nanti, siapa dulu yang berani mau jawab? Ya, kalimatnya adalah Sinta. Ya, saya tulis ya kalimatnya tadi. Ah, oke, pertanyaannya adalah mana yang finite verb? Needs ya, betul. Kemudian infinite-nya oke, bisa berarti. Yang lain mau coba latihan? Oke, bisa berarti. Oke, kalau bisa kita lanjutkan lagi. Ya, sekarang oh, ini sudah ini. Sudah. Loh, ini sama ini. Oh, sama semua berarti. Oke, untuk finite itu nggak cuman tambahin s saja ya, bisa juga penambahan